Albania merupakan negara di Eropa Selatan yang terletak di bagian barat semenanjung Balkan di Selat Otranto, yaitu pintu masuk selatan ke Laut Adriatik. Dengan ibu kotanya Tirani, Albania berbatasan dengan Montenegro di barat laut, Kosovo di timur laut, Makedonia Utara di timur, Yunani di tenggara dan selatan, serta Laut Adriatik dan Ionia di barat dan barat daya. Tetangga langsung barat Albania adalah Italia. Terletak sekitar 50 mil di seberang utara Laut Adriatik, Albania memiliki panjang sekitar 200 mil dan lebar 95 mil. Albania telah lama berfungsi sebagai jembatan bagi berbagai negara dan kerajaan yang mencari penaklukan di luar negeri karena lokasinya di Laut Adriatik dan Ionia. Pada abad kedua sebelum Masehi, orang Iliria ditaklukkan Romawi dan sejak akhir abad ke-14 sebelum Masehi, mereka diperintah oleh Kekaisaran Bizantium. Setelah menderita invasi selama berabad-abad oleh Visigoth, Han, Bulgaria, dan Slavia, Albania akhirnya ditaklukkan oleh Turki Ottoman di abad ke-15. Ottoman memutuskan Albania dari peradaban barat selama lebih dari 4 abad. Tetapi di akhir abad ke-19, negara itu mulai melepaskan diri dari pengaruh Ottoman dan menemukan kembali kedekatan lama dan kepentingan bersama dengan Barat. Masih banyak hal mengenai Albania. Berikut fakta menarik dari Albania yang dirangkum Surga Fakta dari berbagai sumber. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar terus memberikan informasi menarik lainnya di berbagai belahan dunia. Albania menganut sistem pemerintahan republik konstitusional parlementer dan negara berdaulat yang politiknya beroperasi di bawah kerangka kerja konstitusi, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kedaulatan berada di tangan rakyat Albania dan dilaksanakan rakyat Albania melalui perwakilan mereka secara langsung. Pemerintahan di Albania didasarkan pada pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen. Sebelumnya, Albania dinyatakan merdeka pada tahun 1912. Tetapi tahun berikutnya demarkasi pembatasannya oleh kekuatan besar, yaitu seperti Austria dan Hongaria, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Rusia, menugaskan sekitar setengah wilayah dan penduduknya ke negara tetangga. Memerintah sebagai monarki antara Perang Dunia, Albania muncul dari kekerasan Perang Dunia II sebagai negara komunis. Saat itu Albania gigih mempertahankan kedaulatannya yang hampir seluruh aspek kehidupannya dikuasai partai yang berkuasa. Tetapi dengan runtuhnya rejim komunis lainnya, mulai tahun 1989, kekuatan sosial baru dan partai politik demokratis muncul di Albania. Pergeseran itu mencerminkan orientasi negara yang berlanjut ke barat, dan itu sesuai dengan apresiasi lama rakyat Albania terhadap teknologi dan pencapaian budaya barat. Bahkan sambil mempertahankan identitas etnis, warisan budaya, dan individualitas mereka sendiri. Orang Albania menyebut dirinya sebagai Skipter atau sering diartikan sebagai anak-anak elang. Meskipun mungkin juga merujuk pada orang-orang yang diasosiasikan dengan bahasa Skip yaitu Albania, dan negara mereka sebagai Skiperia. Mereka umumnya menganggap dirinya sebagai keturunan Iliria kuno yang tinggal di Eropa Tengah dan bermigrasi ke selatan ke wilayah Albania di awal zaman perunggu, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Orang Albania hidup dalam isolasi dan ketidakjelasan relatif melalui sebagian besar sejarah mereka yang sangat sulit. Penyebab salah satunya adalah medan tanah pegunungan mereka yang tidak rata, tetapi juga karena faktor sejarah, budaya, dan sosial yang kompleks. Bahasa Albania disebut Skip atau Skipe oleh orang lokal Albania. Hal ini menarik bagi ahli bahasa karena sebagai keturunan dari bahasa Iliria yang punah, itu adalah satu-satunya anggota cabang keluarga bahasa Indo-Eropa yang masih hidup. Dipengaruhi oleh kekuasaan orang asing selama berabad-abad, kosakata Albania telah mengadopsi banyak kata dari bahasa Latin, Yunani, Turki, Italia, dan juga Slavia. Ada dialek utama yaitu Gek diucapkan di utara Sungai Skumbin dan Tos. Dialek Gek juga dituturkan di Serbia, Montenegro, Kosovo, dan Makedonia Utara.
Sementara dialek Tos meskipun agak kuno akibat pemisahan berabad-abad dari tempat asalnya di Albania, tetap saja menonjol di komunitas Albania di Yunani dan Italia. Meskipun terdapat variasi bahkan dalam dua dialek ini, orang Albania dapat memahami satu sama lain tanpa kesulitan. Untuk urusan resmi dan gerejawi telah lama dilakukan dalam bahasa Latin atau Yunani, karena bahasa Albania tidak memperoleh ortografi definitif sampai tahun 1908, ketika sistem penulisan diadopsi berdasarkan alfabet Romawi. Sebelumnya, publikasi yang ditulis di Albania menggunakan campuran berbagai huruf, yaitu Latin, Yunani, Turki Arab, dan Sirilik. Upaya kemudian dilakukan dalam beberapa dekade berikutnya untuk menciptakan bahasa terpadu berdasarkan dialek Gek di wilayah Elbasan Tengah. Namun semua materi cetak diterbitkan di Tos hingga tahun 1972, ketika Kongres Ortografi diadakan di Tirani dan bahasa Albania terpadu berdasarkan Tos didirikan. Sebagai warisan hampir 5 abad pemerintahan Ottoman, Albania merupakan negara yang didominasi Muslim. Akan tetapi, sebagai akibat dari penegakan ateisme yang kaku selama rejim komunis, saat ini, kebanyakan orang Albania adalah penganut kelompok agama Islam dalam statusnya saja, karena sebagian besar mempraktikkan gaya hidup sekuler. Pada tahun 1967, Partai Komunis secara resmi menyatakan Albania sebagai negara ateis dan mulai menutup semua tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan zawiyah, hingga menyita properti mereka dan melarang perayaan agama. Selama 45 tahun kekuasaan absolutnya, partai terlibat penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang beriman. Baru pada tahun 1990, ketika kebebasan beribadah dipulihkan, gereja dan masjid mulai dibuka kembali. Di awal abad ke-21, sekitar 7/10 penduduk Albania adalah Muslim nominal. Lebih dari setengahnya adalah Muslim Sunni dan kelompok terbesar berikutnya adalah sekte Beaktis. Mereka yang mengidentifikasi diri dengan Ortodoksi Timur sekitar 1/5 dari populasi dan terkait dengan Katolik Roma sekitar 1/10-nya. Umat Katolik Roma telah menetapkan terutama di bagian utara negara itu, terutama di kota Skopje, sedangkan Kristen Ortodok menonjol di distrik selatan Gjirokastër, Horse, Berat, dan Vlera. Gjirokastër merupakan nama kota di Albania, letaknya di bagian selatan dan tepatnya di distrik Gjirokastër. Pada tahun 2005, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 30.000 jiwa. Gjirokastër merupakan ibu kota distrik Gjirokastër dan country di Gjirokastër. Wisatawan bisa melihat kota ini dengan beberapa bangunan kuno di Gjirokastër dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, untuk wisata alamnya ada The Blue Eye, mata air bawah laut dengan warna biru menyala yang terletak sekitar 22 km di sebelah timur Saranda, wilayah selatan Albania. Di dalamnya terdapat sebuah gua yang memompa air tawar ke permukaan. Menurut cerita, The Blue Eye mempunyai kedalaman mencapai 50 meter dan memiliki debit air sekitar 18.400 liter per detiknya. Meskipun banyak yang mengatakan air di sini sedingin es, namun banyak wisatawan yang memberanikan diri untuk menceburkan diri ke kolam. Sementara Riviera Albania merupakan garis pantai sepanjang 120 km yang berada di pesisir selatan Albania. Area ini mencakup beberapa pantai eksotis yang sangat terkenal di negara ini, termasuk pantai-pantai kecilnya yang menjadi daya tarik tersendiri. Lalu ada kota Berat. Berat adalah salah satu kota di Albania yang banyak didatangi oleh wisatawan karena keunikannya. Kota Berat dikenal juga sebagai kota sejuta jendela. Ada cerita menarik mengapa dijuluki demikian. Berat terletak sekitar 120 km dari Tirani, ibu kota Albania. Pada tahun 2008, kota Berat dianugerahi UNESCO menjadi situs warisan budaya. Karena Berat merupakan contoh langka sebuah kota tua peninggalan Ottoman yang terawat baik dan masih dijaga seperti aslinya. Arsitektur bangunan di Berat mengutamakan jendela dengan model yang sama, cat dindingnya yang seragam, dan juga semuanya berwarna putih bersih. Menariknya, letak rumah-rumah tersebut terletak di bukit, makanya dari kejauhan jendela-jendela itu terlihat seperti menumpuk.
Tipikal rumah di Berat memiliki 2 lantai. Di lantai bawah adalah tempat menerima tamu, sedangkan di lantai atas adalah kamar si pemilik. Bangunan rumah didominasi dari kayu asli dan rata-rata telah dibangun sejak abad ke-18. Area kota Berat dikelilingi pegunungan dan rentan akan gempa. Ini menjadi salah satu mengapa tiap rumah memiliki banyak jendela. Konon supaya warganya mudah untuk keluar dari rumah. Albania adalah negara kecil dengan potensi besar. Keindahan alamnya yang belum banyak terjamah, sejarah yang kaya, dan budaya yang unik menjadikannya destinasi menarik untuk dieksplorasi. Meskipun mungkin kurang terkenal dibanding negara-negara Eropa lainnya, Albania menawarkan pengalaman yang autentik dan memikat bagi siapa saja yang ingin menjelajahi Balkan.